Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasanah Ilmu Langit. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Sahabat Hasanah Ilmu Langit semua, Gunung Karang dikenal penuh legenda. Konon katanya gunung ini adalah tempat perkumpulan para wali sedunia. Di sisi lain, Gunung Karang juga konon katanya tempat perkumpulan para jin sedunia. Gunung Karang memiliki dua bagian, yaitu yang putih dan yang hitam. Bagian putih adalah tempat perkumpulan para wali sedunia dan sebaliknya, bagian hitam adalah tempat perkumpulan para jin sedunia. Gunung Karang kerap menjadi wisata religi pilihan bagi warga Banten, dan banyak juga wisatawan atau peziarah dari luar Banten. Maka tidak heran jika dibutuhkan arahan khusus dari Kuncen, bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Karang yang dikeramatkan ini. Gunung Karang kerap dijadikan wisata religi pilihan bagi warga Banten bahkan dari luar Banten. Biasanya, tujuan utama para pendaki mendaki gunung ini adalah situs keramat Sumur Tujuh yang terletak di puncak Gunung Karang, dengan ketinggian 1778 mdpl di atas permukaan laut. Sejarah lain dari Sumur Tujuh, berkaitan erat dengan pertarungan Sultan Hasanuddin saat ditantang berperang oleh Prabu Pucuk Umum. Pertarungan sengit keduanya terjadi di puncak Gunung Karang. Setelah menaklukkan Prabu Pucuk Umum, Sultan Hasanuddin merasa kehausan, lalu bermunajat kepada Allah untuk memohon air minum. Kemudian sang Sultan menancapkan tongkatnya di atas tanah. Atas izin Allah, seketika itu keluarlah 7 mata air menyembur dari dalam tanah. Tepat di tempat menancapkan tongkat inilah yang sekarang disebut situs keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Selain Sumur Tujuh, ada beberapa situs keramat di gunung ini, seperti Batu Menhir, petilasan Sultan Maulana Hasanuddin, makam Syekh Rako, dan makam Syekh Karang. Gunung Karang adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gunung Karang ini masuk ke dalam kelompok stratovulkanologi yang berpotensi meletus. Meski begitu warga di sekitar Gunung Karang meyakini bahwa gunung keramat ini dijaga oleh para wali, dan Gunung Karang ini merupakan gunung terbesar yang ada di Provinsi Banten. Banten di era tahun 1500-an dikuasai oleh kerajaan Hindu di bawah pimpinan 4 orang raja yang terkenal dengan kesaktiannya. Pada saat itu siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa. Pasukan dari Portugis, Belanda dan Inggris begitu mudah masuk ke kawasan Banten. Dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Banten dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada tahun 1526, Kerajaan Demak mengutus Sultan Cirebon yaitu Syekh Sarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin untuk segera pergi ke Banten. Pada waktu itu, belum ada kendaraan bermesin, namun atas izin Allah, jarak antara Cirebon dan Banten dapat mereka tempuh hanya dalam kurun waktu 1 jam. Setibanya di Banten, Sunan Gunung Jati bersama putranya Sultan Maulana Hasanuddin pergi menuju Banten Biran dan mendapat kabar bahwa ada kerajaan yang kokoh di Banten yang dikuasai oleh 4 orang raja, yang bernama Raja Sima, Raja Darga, Raja Brahma, dan Raja Ganesa. Melihat raja-raja Banten yang begitu kuat, Sunan Gunung Jati bersama Sultan Hasanuddin berpikir keras dalam mencari jalan untuk mengalahkan keempat raja tersebut agar dengan mudah mengislamkan kerajaan Banten. Kerajaan Demak hampir mengutus bala tentaranya ke Banten, namun Sunan Gunung Jati menahannya dengan alasan, bala tentara kerajaan Demak tidak akan mampu menaklukkan raja-raja Banten yang begitu kuat. Akhirnya, Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah dan mendapat isyarat atau petunjuk untuk segera pergi ke Gunung Polosari. Setibanya di puncak Gunung Polosari, ternyata di sana terdapat kerajaan yang kokoh yang dikuasai oleh 4 orang raja tersebut. Kemudian, Sunan Gunung Jati bermunajat kepada Allah dan mendapat isyarat untuk segera pergi ke Gunung Karang.
Di tengah perjalanan menuju Gunung Karang, ternyata di antara Gunung Karang dan Gunung Pulosari ada seseorang yang sedang bertapa. Lalu Sunan Gunung Jati menyapanya dan orang yang bertapa itu pun membuka matanya. Begitu matanya terbuka, terjadilah adu kekuatan mata antara Sunan Gunung Jati dan dengan orang yang bertapa itu. Selanjutnya, tidak hanya adu kekuatan mata, lalu orang itu bangun dan terjadilah adu kekuatan batin antara keduanya. Setelah 7 hari pertarungan keduanya berlangsung, barulah orang yang bertapa itu tumbang di tangan Sunan Gunung Jati. Dan ternyata orang yang bertapa itu bernama Brata Guru Sampang. Setelah mengaku kalah dengan Sunan Gunung Jati, hidayah dari Allah menghampiri Brata Guru Sampang, dan dia pun membaca 2 kalimat syahadat, dan menyatakan dirinya memeluk agama Islam atas bimbingan langsung dari Sunan Gunung Jati. Setelah mendapat hidayah, Brata Guru Sampang melepas dan tidak mau lagi ikut campur soal urusan Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Banten, dan memutuskan hijrah ke daerah lain. Setelah berhasil mengislamkan Brata Guru Sampang, lalu Sunan Gunung Jati, memerintahkan putranya Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertapa di atas sebuah batu hitam berukuran 2 meter persegi yang diberi nama Watu Gigilang. Sunan Gunung Jati berpesan, bahwa syarat untuk lulus dari bertapanya, Sultan Hasanuddin harus menghilangkan keangkuhan dalam dirinya dan meyakini dalam hati bahwa semesta alam beserta isinya hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Cirinya, ketika Watu Gigilang itu telah terangkat, berarti Sultan Hasanuddin telah lulus dari tapanya. Maka bertapalah Sultan Maulana Hasanuddin hingga jangka waktu yang tidak disebutkan. Begitu Sultan Hasanuddin terus bertapa, ternyata beliau didatangi oleh Brata Guru Sampang yang telah memeluk Islam, dan saat itulah Watu Gigilang terangkat dengan sendirinya, hingga berubah menjadi batu pancawarna. Setelah Watu Gigilang terangkat, tiba-tiba Sunan Gunung Jati datang dan berkata bahwa Sultan Maulana Hasanuddin telah lulus dari tapanya. Lalu memerintahkan putranya itu untuk segera pergi ke Banten Girang untuk melawan Raja-Raja Banten. Dengan membawa dan memanfaatkan kekuatan Watu Gigilang, Sunan Gunung Jati menjelaskan bahwa, sumber kekuatan Banten berada di Watu Gigilang tersebut. Bahkan, siapapun yang ingin menjadi Sultan Banten, jika batu ini tidak ada di Banten maka tidak akan dianggap oleh siapapun. Singkat cerita, berangkatlah Sultan Maulana Hasanuddin ke Banten Girang, dengan menjinjing Watu Gigilang. Kemudian mulailah Kerajaan Demak mengutus bala tentaranya untuk ikut menyerang Kerajaan Banten. Pasukan Demak saat itu sangatlah sedikit, tidak setara dengan pasukan Banten yang begitu banyak, belum lagi ditambah pasukan Belanda dan Inggris yang kekuatan militernya luar biasa. Begitu berperang 10 kali lipat, kekuatan Kerajaan Banten nyaris menghabisi bala tentara Kerajaan Demak yang hanya sedikit. Melihat kondisi genting ini, Sultan Maulana Hasanuddin segera berangkat ke Gunung Karang dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tidak satu pun kekuatan yang aku miliki saat ini. Tugasku ingin menegakkan kalimat Allah dan mengislamkan Banten. Dengan tugas dari Kerajaan Demak dan ayahku, maka aku memohon pertolongan darimu." Atas izin Allah, tiba-tiba muncul 2 elemen dahsyat, yaitu air dan angin. Air yang turun dari puncak Gunung Karang menyebar ke 2 arah, satu ke arah barat dan yang satu lagi ke arah Karangantu, disusul oleh elemen angin yang muncul dari daerah pasir. Angin datang dengan mudahnya menghantam Kerajaan Banten. Singkat cerita, akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin berhasil menjatuhkan keempat Raja Banten beserta kerajaannya. Mulai dari sinilah awal mula penyebaran dan kejayaan Islam di tanah Banten. Pada tahun 1552 Masehi, Sultan Hasanuddin resmi diangkat menjadi Sultan pertama di Banten. Beliau berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 Masehi sampai 1570 Masehi. Lalu tali perjuangannya diteruskan putranya yang bernama Sultan Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten yang kedua. Demikianlah sejarah keramat Gunung Karang yang sangat luar biasa, jadi tidak heran jika gunung ini begitu dikeramatkan oleh warga Banten, sebab Gunung Karang adalah titisan dari para leluhur Banten. Jika suatu saat timbul kekacauan di Banten, akan turun pasukan dari Gunung Karang untuk memperbaiki kondisi Banten.
Adapun Watu Gigilat yang menjadi sumber kekuatan Banten saat ini berada di genggaman cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin, yang saat ini tidak tinggal di Banten. Warga Banten hanya tinggal menunggu kehadiran Watu Gigilan itu, sehingga tanah Banten akan kembali menemukan kejayaannya. Wallahu a'lam bishawab wailaihil marji'u wal ma'ab. Terima kasih udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Akhirnya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.